Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 18 November 2023. Bacaan Ekaristi hari ini yang menjadi bahan permenungan dikutip dari kitab Kebijaksanaan bab 18 dan Injil Lukas bab 18 ayat 1-8. Dalam kitab Kebijaksanaan digambarkan bagaimana kesudahan orang-orang yang dengan bijaksana mencari Allah. Akan ada jalan tanpa rintangan muncul di Laut Merah. Dan anak-anak Allah akan bersorak-sorai, melonjak-lonjak bagaikan anak domba sambil memuji Allah. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menyampaikan perumpamaan bagaimana orang diminta tanpa henti, tanpa jemu, tanpa putus asa memohon kepada Allah. Digambarkan seorang hakim yang akhirnya mengabulkan permohonan seorang janda yang terus-menerus memohon agar perkaranya dibenarkan. Dan Tuhan berpesan, kita diajak untuk terus-menerus berdoa. Dan nanti ketika Anak Manusia datang, kita tetap berpegang pada iman. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, sering kita merasa jengkel, putus asa, melokro karena doa-doa kita seakan-akan tidak dikabulkan. Sehingga akhirnya kita tidak lagi memohon kepada Allah. Dalam perumpamaan digambarkan bagaimana hakim akhirnya membenarkan perkara si janda. Tetapi perlu kita lihat, hakim membenarkan si janda bukan karena belas kasih, bukan karena cinta, tetapi supaya ia tidak diganggu dan kemudian diserang oleh janda itu. Berbeda dengan Allah. Kalau Allah mengabulkan doa kita, itu karena cinta kasih, karena sayang kepada manusia. Namun perlu diingat pada akhir Injil, Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Doa merupakan perwujudan iman kita. Karena dengan berdoa kepada Allah, kita berarti mengandalkan Dia, dan itulah iman yang harus dipegang terus-menerus. Persoalannya adalah, apakah benar ketika kita meminta atau berdoa kepada Allah karena kita beriman, ataukah karena kebutuhan kita? Maka seringkali ketika
kita dalam situasi berhasil, bahagia, penuh foya-foya, kita lupa berdoa karena merasa bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Tetapi ketika kita terdesak, sakit, jatuh, dan macam-macam, kita lebih mudah berdoa, menyadari membutuhkan Allah. Doa pertama-tama ungkapan iman dan mengakui bahwa Dialah yang menjadi penguasa kita. Apakah doa dikabulkan atau tidak, itu nomor 2. Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Jangan sampai pengabulan doa itu menjadikan kita sombong dan mungkin membahayakan iman. Maka ketika kita berdoa dan belum ada tanda-tanda pengabulan, itu bukan tidak dikabulkan, tapi belum dikabulkan. Atau mungkin kita berdoa secara salah. Kalau dikabulkan akan membahayakan iman kita. Tetapi kita tidak boleh putus asa, karena kita yakin doa kita yang tepat dan benar dan berguna iman kita, keselamatan kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Dan hanya orang bijaksana yang bisa mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah. Bila doa belum dikabulkan, orang bijaksana berpikir positif. Mungkin belum saatnya dikabulkan, atau mungkin bila dikabulkan membahayakan iman, atau juga mungkin dikabulkan dengan cara lain, sehingga iman kita akan tetap berkembang, mendalam, dan sungguh kita hidupi. Saudara-saudaraku terkasih, kedua bacaan bisa kita satukan. Bagaimana orang-orang bijaksana yang mengandalkan Allah akan bersuka cita. Orang yang mengandalkan Allah dengan doa-doanya akan sukacita karena doanya dikabulkan. Oleh karena itu, saya mengajak untuk bertanya, ketika kita berdoa, apakah ini merupakan ungkapan iman kita yang mengandalkan Dia satu-satunya keselamatan? Dan apakah doa kita sungguh berguna untuk keselamatan jiwa kita, berkenan kepada Allah, bukan karena ego kita, bukan karena keinginan kita, tetapi semata-mata menjadi perwujudan iman kita. Dan karena itulah maka kita akan berdoa bukan pertama-tama mengharapkan pengabulan doa, tetapi merupakan bentuk iman kita mengakui Allah di atas segala-galanya. Maka mari kita coba untuk benar-benar menyadari bahwa doa kita merupakan ungkapan iman dan benar-benar demi keselamatan jiwa kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang sungguh menguatkan hati kami dalam berdoa. Dan bagaimana cara kami berdoa, sehingga kami semakin mampu untuk berdoa dengan mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Biarlah akhirnya dengan doa-doa itu
kami semakin Kau mampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah umat-Mu untuk tekun berdoa dan berdoa dengan benar sebagai ungkapan iman, agar akhirnya hidup dan karya-karya kami semakin terarah hanya kepada-Mu. Kuatkanlah iman kami, sembuhkanlah umat-Mu yang sakit, terimalah mereka yang meninggal dalam kerajaan-Mu, mereka yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya, agar akhirnya banyak orang benar-benar merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya himbau, saya ingatkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita memiliki hidup yang sehat. Saya ingatkan adik-adik Pia untuk ambil bagian dalam berbagai lomba menjelang perayaan Natal. Untuk kaum muda, Sabtu depan tanggal 25 adalah IKM. IKM untuk kaum muda dilanjutkan dengan pensi di Mandala Graha. Maka saya mewajibkan untuk OMK datang dalam Ekaristi dan juga dalam pensi. Setiap wilayah diwajibkan menampilkan tampilannya, bisa digabung antar lingkungan atau diwakili salah satu lingkungan. Juga sekolah SMP Kanisius dan SMA Kanisius saya undang untuk ambil bagian dalam Ekaristi kaum muda. Mari kaum muda bangkit untuk menerima estafet pemimpin-pemimpin gereja. Saya juga mengundang untuk ambil bagian dalam saling mengucapkan selamat Natal yang akan ditayangkan pada TV Monitor malam Natal, Natal pagi dan Natal sore, dan keluarga kudus. Semoga dengan demikian semakin mengenal, akrab, dan saling membantu. Terima kasih semua usaha, dana, tenaga, karya, dan doa yang diberikan kepada gereja, sehingga gereja semakin mampu untuk hidup melayani umat Allah. Mari kita saling berpartisipasi, mengingat satu dengan yang lain, dan juga saling menguatkan. Mas juga saya ingatkan agar sakramen pengakuan dosa dimanfaatkan sebaik-baiknya, agar persiapan Natal sungguh berkenan kepada Allah. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.